berjumpa lagi bersama Pak Giri. Nah, kali ini saya akan menyampaikan bagaimana tips atau cara menghemat listrik secara IPA. Ya, tentunya dari IPA kita bisa menambahkan sesuatu, mungkin nanti kalau teman-teman di rumah dari berbagai pengalaman, silakan saja. Nah, ini adalah materi IPA di SMP. Nah, teman-teman di rumah, cara menghemat listrik di sini secara IPA akan saya jelaskan ya. Ini. Jadi awalnya, tetapi teman-teman jangan menyampaikan ke orang yang tidak tahu dijelaskan seperti ini, kita malah akan bingung ya kan. Ini hanya untuk pembelajaran kita, lalu pembelajaran kita bisa kita terapkan. Nah, nanti yang akan kita terapkan ini sebagai konsep dasar, paling tidak teman-teman harus tahu. Nah, teman-teman di rumah, ceritanya seperti ini. Sebuah penghata atau kawat ini diberi beda potensial. Ini potensial 1, ini potensial kedua. Lalu kalau misalnya penghantar ini ada muatannya, ini saya beri muatan saya beri muatan. Lalu ketika ada beda potensial, apa yang terjadi dengan muatan? Bayangkan ketika ada baterai, lalu baterai itu dihubungkan dengan kawat atau kabel dihubungkan dengan lampu, apa yang terjadi? Akan ada aliran listrik. Demikian juga sama dengan ini. Ketika di sini ada beda potensial, lalu ada muatan, maka akan terjadi aliran listrik seperti ini. Listriknya ke sana, ya, gitu. Nah, maka secara matematis energi listrik itu dirumuskan sebagai W. W adalah usaha sebenarnya, tetapi di listrik usaha itu ya sama dengan energi sebenarnya. Selisih energi itu dinamakan usaha. Maka kenapa kok ada muncul persamaan ini? Nah, karena muatan itu bisa bergerak karena ada beda potensial tadi, sehingga muncullah suatu usaha. Ya, seperti itu. Lalu ketika saya beri keterangan dia adalah usaha, delta V adalah tegangan listrik atau beda potensial, lalu Q sama dengan muatan listrik. Sudah tahu teman-teman kalau yang lama-lama seperti ini ya, saya yakin. Lalu ketika di listrik dinamis, pertama kali belajar listrik dinamis, kalian akan mendapatkan persamaan I sama dengan Q per T. Jadi kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, maka secara matematisnya ditulis seperti ini. Lalu teman-teman, persamaan ini juga bisa diubah menjadi seperti ini. Jadi I-nya sama dengan I kali T menggunakan segitiga itu ya. Mudah kita menggunakan rumus-rumusnya. Nah, teman-teman di rumah, tadi usaha itu adalah delta V kali Q. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam persamaan, biasanya delta V-nya ini kita ambilkan deltanya. Lalu biasanya menggunakan hanya V saja. Tetapi kalian akan lebih lengkap menggunakan delta V ini. Ya, akan lengkap nanti ketika ada soal yang kok V-nya ada 2 ya. Nah, seperti itu, maka kita menggunakan ini. Tetapi kalau cuma satu ya sudah menggunakan persamaan ini. Jadi ini V-nya V, Q-nya adalah dari sini. I kali T sama dengan ke sini. Ini I kali T di sini. Maka muncullah persamaan energi listrik. Ya, begitu. Lalu teman-teman, saya akan berikan keterangan di sini. I kuat arus listrik dan T adalah waktu. Nah, sehingga teman-teman di rumah, untuk menghemat listrik, yang pertama adalah matikan lampu. Tidak usah gunakan lampu misalnya. Wah, gelap banget ya kan, udah ada listrik kok nggak pakai lampu. Ya, artinya kita menggunakan seperlunya. Nah, ini harus tahu. Nah, lalu dari uraian tadi tentang usaha, teman-teman di rumah, usaha energi tadi adalah VIT, itu energi listrik.
Sedangkan V kali I itu sendiri adalah sebuah daya. Daya atau power, ya, daya atau power. Lalu P itu sendiri adalah V kali I, tadi sudah saya sampaikan. Nah, kemudian dengan menggunakan ini tadi, maka V itu bisa sama dengan P kali T. Sehingga ini juga energi listrik. Nah, ini yang biasanya kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Energi itu akan kita sayang-sayang supaya atau hemat. Kalau yang pertama dayanya kecil, daya listriknya kecil atau wattnya kecil. Lalu waktunya penggunaannya juga sebisa mungkin hanya kalau kita gunakan, kalau enggak dimatikan misalnya. Misalnya AC di rumah tidak dipakai, matikan. Lalu apa? Magic rice cooker misalnya tidak dipakai, ya dimatikan. Kalau dicolok terus gosong. Ya seperti itu. Lalu ini ada keterangannya di sini, daya listrik, V adalah tegangan listrik atau bidang potensial, I adalah watt arus listrik. Jadi teman-teman, itu adalah dasar cara menghemat listrik. Nah, teman-teman di rumah, berdasarkan menghemat listrik tadi, ngomong-ngomong dengan menghemat listrik, dulu lampu itu seperti ini, namanya ILB, ya. Lalu perkembangan zaman muncullah lampu yang seperti ini, kayak unter-unter ya. Ini namanya spiral. Jadi lampunya seperti ini. Lalu yang terakhir yang terakhir sekarang adalah LED. Nah, teman-teman di rumah bayangkan, lampu yang bola ini 50 watt, lampu pijar ini. Kalau yang ini dulu masih 13 watt. Tetapi karena produknya muncul LED, sebentar lalu muncul LED ini, dia 6 watt. Ya pilih yang mana? Ya pilih yang ini, ya kan? Kenapa? Wattnya kecil, irit, terang lagi, ya. Begitu. Nah, tadi saya katakan bahwa untuk menghemat lampu salah satunya adalah daya kecil. Lalu waktunya. Nah, ini kita menjadi pilihan di sini. Sekarang pun alat-alat listrik juga banyak yang menggunakan LED. TV LED. Handphone ya ada yang LED, ya kan? Lalu apalagi yang menggunakan LED? Lampu-lampu ya LED semua. Hampir semua lampu menggunakan LED. Karena apa? Irit, yang wattnya kecil. Nah, maka kita bisa simpulkan bahwa untuk menghemat listrik adalah jangan dipakai tetapi disimpan saja. Salah nih, ya kan? Salah, maaf. Ya jelas awet, ya kan? Kalau barangnya nggak dipakai ya betul awet disimpannya. Nah, ini yang dimaksud. Waktu penggunaannya sebentar, jadi hanya secukupnya saja. Lalu yang kedua adalah memiliki daya kecil. Nah, ini yang terpenting untuk menghemat listrik di rumah. Bagaimana teman-teman di rumah? Cukup bisa memahami? Terima kasih dan sukses buat kalian semua di rumah.